Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel atau PLSV dan PTLSV. Bagian pertama tentang persamaan linier satu variabel. Kita ingat kembali bahwa pernyataan adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Ibu kasih contoh, misalnya yang pertama, 2 kali 4 sama dengan 8. Ini adalah pernyataan yang benar. Contoh kedua, 3 kali 6 sama dengan 20. Nah, ini adalah pernyataan yang salah, karena 3 kali 6 itu bukan 20. Contoh ketiga, 8 ditambah Y sama dengan 10. Ini adalah bukan pernyataan, karena belum jelas benar atau salah. Di dalam contoh nomor 3, ini yang disebut dengan kalimat terbuka. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa pengertian persamaan linier dengan satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel atau peubah dan berpangkat 1. Toib, selanjutnya bagaimana menyelesaikan PLSV? Agar sebuah PLSV tetap ekuivalen, artinya mempunyai nilai yang sama, maka kedua ruas ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Kemudian, kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ibu ambil contoh, 3Y ditambah 5 sama dengan 11. 3 yang ada di depan Y itu kita katakan koefisien, kita sudah bahas pada bentuk aljabar. Y adalah variabel atau peubah, 5, 11 itu adalah konstanta. Ibu ingatkan kembali bahwa sebuah variabel atau peubah pada bentuk aljabar itu bisa dinotasikan dengan huruf kecil atau huruf kapital yang ada di dalam abjad. 3Y ditambah 5 kita sebut dengan ruas kiri, 11 ruas kanan. Antara ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sehingga cara menyelesaikan 3Y ditambah 5 sama dengan 11, masing-masing ruas ditambahkan dengan negatif 5, atau masing-masing ruas kiri dan kanan dikurangi 5. Maka menjadi 3Y sama dengan 6. Berikutnya masing-masing ruas dibagi 3. Sehingga Y sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari 3Y ditambah 5 sama dengan 11 adalah Y sama dengan 2. Apabila pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian atau HP dari PLSV 3Y ditambah 5 sama dengan 11, maka kita buat HP sama dengan himpunan 2. Dan apabila pertanyaannya dalam bentuk grafik, maka penyelesaiannya adalah seperti grafik yang ada pada gambar. Pada garis bilangan, kita perhatikan, duanya itu kita beri noktah yang lebih tebal. Sehingga angka 2 itu merupakan penyelesaian dari PLSV 3Y ditambah 5 sama dengan 11. Lanjut ya, soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari PLSV 2 kali A dikurangi 4 sama dengan 12. Maka kita menggunakan sifat distributif terlebih dahulu. Maka 2 kali A, 2A, 2 kali negatif 4, negatif 8 sama dengan 12. Berikutnya, masing-masing ruas ditambah 8, sehingga hasilnya adalah 2A sama dengan 20. Berikutnya, masing-masing ruas dibagi dengan 2, sehingga 2A dibagi 2, 20 dibagi 2, maka A sama dengan 10. Dan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 10.
Sekarang kita lanjut pada bagian kedua, yaitu tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Pengertian dari pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel atau peubah yang berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang pertama adalah kurang dari, yang kedua lebih dari, yang ketiga kurang dari atau sama dengan, yang keempat lebih dari atau sama dengan. Pada dasarnya penyelesaian untuk pertidaksamaan itu hampir sama dengan persamaan linier. Pada prinsipnya yaitu usahakan semua variabel berada di ruas kiri dan bilangan konstanta itu berada di ruas kanan. Nyatakan PTLSV dalam bentuk yang paling sederhana. Kita ke contoh. Pertidaksamaan linier satu variabel 5M dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 3M ditambah 7. Pertanyaannya, nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. B. Gambar dalam bentuk grafik. Dan yang C. Daftarkan anggota-anggotanya. Kita tulis kembali soalnya 5M dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 3M ditambah 7. Maka masing-masing ruas dikurangi 3M. 5M dikurangi 1 kurangi 3M kurang dari atau sama dengan 3M ditambah 7 dikurangi 3M sehingga menjadi 2M dikurangi 1 kurang dari sama dengan 7. Kemudian 2M dikurangi 1 ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 7 ditambah 1, maka 2M kurang dari atau sama dengan 8. Nah, di sini masing-masing ruas dibagi 2, 2M dibagi 2 kurang dari atau sama dengan 8 dibagi 2, maka M-nya adalah kurang dari atau sama dengan 4. Maka penyelesaian bagian A, himpunan penyelesaian dapat dituliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan semua M sedemikian sehingga M kurang dari atau sama dengan 4, di mana M anggota himpunan bilangan rasional. Kemudian jawaban yang B kita tuliskan dalam bentuk grafik. Di situ kita buat garis bilangan, kemudian angka 4-nya kita beri noktah tebal karena ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada tanda sama dengan, maka di angka 4 itu noktahnya tidak diarsir ya, karena di sini ada tanda sama dengan, maka dari 4 itu diberikan noktah yang agak tebal dan diarsir, kemudian arahnya adalah ke kiri. Ini menunjukkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah dari 4 terus ke kiri 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian untuk menjawab bagian C, dituliskan dalam bentuk tabulasi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari tak hingga sampai 0, 1, 2, 3, dan 4. Contoh kedua, himpunan penyelesaian dari PTLSV 2X kurang dari 2 kali 2X dikurangi 3. Maka penyelesaiannya adalah 2X kurang dari 2 kali 2X dikurangi 3 menjadi 2X kurang dari 4X kurangi 6 sifat distributif. Kemudian 2X dikurangi 4X kurang dari 4X dikurangi 4X kurangi 6 masing-masing dikurangi 4X akan menjadi negatif 2X kurang dari negatif 6. Nah, di sini harus hati-hati, ada variabel negatif. Maka kalau variabelnya negatif 2X kurang dari negatif 6, hati-hati, tanda ketidaksamaan akan berbalik. Lanjut, negatif 2X dibagi negatif 2 kurang dari negatif 6 dibagi negatif 2. Hasil akhirnya, X lebih dari 3. Nah, di sini kita lihat tanda ketidaksamaannya berbalik menjadi lebih dari. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
himpunan semua X sedemikian sehingga X lebih dari 3, di mana X anggota himpunan bilangan rasional. Atau pada garis bilangan, kita buat garis bilangan dari negatif 2 sampai 7. 3-nya kita lihat lingkarannya tidak diarsir. Kemudian karena lebih dari, maka arahnya adalah ke kanan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa kok berbalik? Kita ambil bilangan ya. Tadi kalau misalnya nggak berbalik, X-nya sama dengan 1, maka pernyataan menjadi salah. 2 kurang dari negatif 2 itu adalah pernyataan yang salah. Nah, sekarang kalau yang berbalik tadi, yaitu lebih dari 3, kita ambil misalnya 4, maka pernyataannya menjadi 8 kurang dari 10 itu adalah pernyataan yang benar. Maka hati-hati jika variabelnya negatif, kita ingat tanda akan berbalik. Anak-anak kelas 7 yang soleh-soleha, pada akhirnya Allah memberikan karunia, salah satunya adalah pemahaman kepada hambanya yang dikehendaki. Tugas kita adalah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin agar Allah jadikan kita termasuk golongan tersebut. Anak-anak kelas 7 yang soleh-soleha, demikian video tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa tetap mencari referensi belajar dan soal-soal pada buku paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.